Libya Channel 1784. Dewa Naga Kehancuran. Menekan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Sekte Cahaya Suci. Luka yang diterima oleh Tetua Agung Sekte Cahaya Suci membuatnya sangat terkejut. Ia merasa sebelumnya ia telah menghindar secara sempurna. Tetapi, ia tetap saja menerima cedera yang membuatnya semakin bingung dengan apa yang dilakukan oleh Jie Yan. Aku pasti hanya bergerak kurang cepat. Berikutnya, serangannya tidak akan mengenai aku lagi. Batin Tetua Agung Sekte Cahaya Suci saat ia mengerahkan ki dan konsep yang ia miliki. Saat ini, jarak antara Tetua Agung Sekte Cahaya Suci dengan Jie Yan dipisah sekitar 15 meter. Ia pun langsung membuat kuda-kuda menyerang menggunakan kekuatan yang cukup besar karena sedari awal, ia sangat yakin dengan kekuatannya untuk mengalahkan Jie Yan dalam waktu yang sangat singkat. Bilah Cahaya Suci. Sraing. Bilah yang cukup besar langsung melesat ke arah tempat Jie Yan berada. Jie Yan yang menatap itu, hanya mengarahkan lengan kirinya ke arah serangan. Dung! Celah spasial pun tercipta seketika dan serangan yang dilancarkan oleh Tetua Agung Sekte Cahaya Suci langsung diserap begitu saja. Apa? Tetua Agung Sekte Cahaya Suci berteriak kaget karena serangannya hilang begitu saja. Sementara itu, Yao Shen dan Zhu Feng yang menonton hal itu dari tempat yang cukup jauh, memasang ekspresi serius. Walaupun untuk keduanya baru kali ini melihat hal seperti itu, keduanya sangat tahu tentang apa yang dilakukan oleh Jie Yan. Konsep ruang. Seru Yao Shen dan Zhu Feng dalam hati. Keduanya telah membaca catatan tentang konsep yang cukup spesial yang bahkan bisa digunakan untuk berpergian, yaitu konsep ruang. Menggunakan penahanan tentang ruang di sekitarnya, seorang kultivator bisa merobek ruang dan menghubungkannya ke tempat lain seperti gerbang teleportasi. Harus diketahui bahwa gerbang teleportasi juga menggunakan konsep ruang untuk dapat menghubungkan satu tempat ke tempat lainnya. Jie Yan baru saja selesai memindahkan serangan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci tanpa menggunakan teknik teleportasi, langsung bergerak kembali. Teleportasi. Zep. Jie Yan muncul dalam sekejap di depan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci lalu mengayunkan pedangnya dengan cara terbalik. Seni rahasia, tebasan kecepatan teleportasi. Sraing. Sial. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci mengutuk Jie Yan dalam hati lalu langsung mengangkat pedangnya untuk bertahan. Terang. Serak. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Jie Yan melewati Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Serangannya ditahan sebagian tetapi ada juga sedikit bilah pedang yang mengenai tubuh Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Bocah sialan. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang berhasil menahan serangan walaupun sedikit terluka, berteriak marah sambil berbalik lalu mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah Jie Yan. Tebasan Cahaya Suci. Jie Yan yang telah memprediksi hal itu, langsung membalikkan badannya lalu mengangkat pedangnya. Terang. Zurt. Zurt. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang melihat Jie Yan masih bisa merespon, langsung mengayunkan telapak tangan kirinya. Telapak tangan cahaya penghancur. Teleportasi. Zep. Jie Yan menghilang dalam sekejap menghindari serangan tersebut. Bom. Ledakan besar terjadi saat kekuatan seperti gelombang kejut menghantam permukaan tanah lalu membentuk telapak tangan. Jie Yan yang muncul di jarak hampir 10 meter, mengayunkan pedangnya sekuat tenaga ke arah Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Seni rahasia,
Teleportasi bilah kekacauan. Shrine. Dari segala arah, tebasan yang dilapisi oleh konsep ruang dan waktu langsung bergerak dengan kecepatan tinggi ke arah Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Kemampuan itu tampak sangat cepat karena mengandung konsep waktu yang sangat samar. Cih! Tetua Agung Sekte Cahaya Suci berdecak kesal saat ia menggunakan teknik gerakan tubuh miliknya. Elemen. Jie Yan yang menatap Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang hendak menghindar dengan cara merubah tubuh ke bentuk elemen, menaikkan sudut bibirnya. Ia pun mengarahkan telapak tangan kirinya ke arah Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Konsep ruang. Konsep ruang pun berkumpul di sekitar Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang membuat ruang robek sedikit lalu mencoba menarik Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang berniat kabur. Tetua Agung Sekte Cahaya Suci merasakan bahwa ketika ia ingin bergerak, tubuhnya ditarik secara paksa yang membuat gerakannya menjadi jauh lebih lambat karena adanya gaya tarikan yang sangat kuat. Sialan! Tetua Agung Sekte Cahaya Suci meraung marah. Di saat itu juga, ki dan konsep cahaya di sekitarnya meledak dahsyat. Ledakan cahaya suci. Duar. Ketika ledakan terjadi, robekan ruang yang diciptakan oleh Jie Yan langsung ditutup secara paksa oleh konsep cahaya yang lebih kuat. Selain dari itu, semua serangan Jie Yan sebelumnya langsung dihancurkan ketika menyentuh ledakan cahaya yang berasal dari tubuh Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Teleportasi. Zep. Untuk menghindari ledakan, Jie Yan langsung menghilang lalu muncul di tempat tertera sambil menusuk pedangnya ke dalam permukaan tanah. Jelep. Seni rahasia, kehancuran ruang. Drurt. Tepat di bawah Tetua Sekte Buddha Agung Sekte Cahaya, ki bercampur konsep ruang yang cukup kuat berkumpul lalu langsung membentuk kubus lokasi tempat Terus Agung Sekte Cahaya Suci berada bersama dengan ledakan cahaya yang terjadi. Blar. Ruang tersebut tampak berubah menjadi abu-abu dalam waktu sepersekian detik karena Jie Yan hanya mampu melakukan hal itu menggunakan konsep ruang untuk saat ini. Ki dan konsep yang digunakan oleh Tetua Agung Sekte Cahaya Suci langsung dilahap oleh konsep ruang Jie Yan secara paksa tetapi itu hanya memberikan sedikit luka kepada Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Ush! Ketika debu menghilang, terlihat Tetua Agung Sekte Cahaya Suci yang memasang wajah sangat muram. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan dipermainkan oleh seseorang seperti Jie Yan, kultivator yang satu tahap lebih lemah darinya. Tidak pernah sejarahnya ia melihat seseorang seperti Jie Yan walaupun ada kasus khusus lainnya seperti Changlan, tetapi itu karena menggunakan wayang. Sialan! 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 Tetua Agung Sekte Cahaya Suci meraung marah karena harga dirinya diinjak-injak oleh seseorang seperti Jie Yan. Ia tidak menerima hal ini sama sekali. Jika ia melawan seorang dengan tingkat kultivasi alam sage tahap ke-9 lalu kalah, ia masih bisa memakluminya, tetapi untuk seseorang yang lebih lemah darinya dalam hal kultivasi, ia tidak menerimanya sama sekali. Aku akan membunuhmu. Teriak Tetua Agung Sekte Cahaya Suci saat ia mengumpulkan semua ki dan konsep yang ia miliki untuk menyerang Jie Yan dengan satu serangan agar mengakhiri pertarungan. Jika ia melakukan itu, ia sangat yakin dapat menghabisi Jie Yan. Secepat apapun kau tidak akan bisa menghindar dari serangan ini. Batin Tetua Agung Sekte Cahaya Suci saat mengayunkan pedangnya ke arah Jie Yan. Teknik terlarang, pengikisan akar spiritual. Tebasan cahaya, serangan penghakiman surga. Shrine.
Episode sebelumnya. Melawan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Episode berikut. Kematian Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Sekte Cahaya Suci. Tebasan yang dilancarkan oleh Tetua Agung Sekte Cahaya Suci dapat membunuh hampir semua kultivator tingkat alam sage tahap ke-9 jika mereka hanya menggunakan pertahanan biasa untuk menahannya. Untuk seseorang sekali berpatriark klan kuno pun, mereka tidak akan mau menerima serangan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci saat ini secara langsung. Untuk Jieyan yang melihat serangan itu dengan mata dewa, ia juga paham jika ia menggunakan pertahanan biasa, ia akan tewas juga dalam serangan tersebut. Oleh karena itu, Jieyan langsung menebas kembali ke arah serangan tersebut menggunakan sangat banyak ki dan konsep ruang dan waktu. Seni rahasia tertinggi, tebasan Kaisar Surgawi. Sraing. Jeres. Tebasan maha dahsyat pun meledak dari pedang Jieyan. Walaupun serangan itu tidak sekuat sebelumnya ketika menghabisi Master Sekte Cahaya Suci, tetap saja serangan itu masih sangat kuat. Ketika kedua bilah bertemu, ledakan besar terjadi. Tetapi bukan kedua serangan yang hancur, hanya serangan milik Tetua Agung Sekte Cahaya Suci lah yang dihancurkan secara paksa oleh teknik Jieyan. Mata Tetua Agung Sekte Cahaya Suci melebar ketika menatap itu. Ia hanya bisa membatu di tempat karena tahu bahwa tidak bisa bereaksi atas serangan dahsyat dari Jieyan. Otak dan matanya memang mampu melihat serangan itu karena ia pengguna konsep cahaya, tetapi tubuhnya tidak mampu merespons sama sekali. Serak. Jeres. Tebasan Jieyan langsung melewati Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Di belakangnya, terlihat jurang yang cukup dalam tercipta dalam sekejap ke tempat yang sangat jauh. Namun, tebasan ini kali ini tidak sama seperti sebelumnya yang bahkan membelah langit dan bumi menjadi dua. Jieyan yang menatap itu, sudah mengharapkan hasilnya. Ia sangat yakin teknik seni rahasia tertinggi, tebasan Kaisar Surgawi yang ia gunakan untuk membunuh Master Sekte Cahaya Suci, kemungkinan mengandung hampir 1% kekuatan asli serangan atau bahkan tidak mencapainya. Dan saat ini, Jieyan yang menggunakan teknik itu, kemungkinan hanya menampilkan sekitar 0,2% kekuatan asli teknik tersebut. Jika itu lemah, namanya tidak akan menjadi seni rahasia tertinggi yang diwariskan oleh ibunya. Blar. Di kejauhan, formasi yang diciptakan oleh Yao Shen dan Zhu Feng langsung dibobol begitu saja yang membuat keduanya sedikit pucat. Untung bagi keduanya formasi yang mereka ciptakan tidak hancur secara langsung. Jika itu hancur secara langsung, keduanya mungkin akan menerima serangan balasan. Serangan itu mampu untuk membunuh kami juga. Batin Yao Shen dan Zhu Feng bersamaan. Sementara untuk para anggota Sekte Cahaya Suci serta para tetuanya, mereka semua kini telah jatuh ke dalam keputusasaan. Ketika melihat Tetua Agung yang telah tergeletak di permukaan tanah dengan tubuh dibelah dua secara langsung. Bahkan Zhu Hong yang saat ini yang sedang melawan Lin Si memasang wajah muram. Ia sangat tidak menyangka bahwa Tetua Agung Sekte Cahaya Suci akan tewas dalam waktu yang sangat singkat. Harus diketahui bahwa pertarungan antara kultivator puncak akan menghabiskan waktu paling cepat 1 harian untuk menentukan pemenang kecuali sedari awal perbedaan kekuatan terlalu besar. Jangan kehilangan fokusmu, Zhu Hong. Ucap Lin Si saat ia mengayunkan pedangnya yang diselimuti oleh aura hitam.
Tebasan kegelapan. Seraing. Su Hong buru-buru menghindar ke samping. Tetapi kecepatan serangan Lin Si terlalu tinggi sehingga ia masih menderita sedikit luka. Serak. Bahu sebelah kanan Su Hong tertebas oleh pedang Lin Si. Walaupun itu luka kecil, sebagai seseorang yang telah hidup cukup lama, ia sangat menyadari apa artinya jika terkena serangan seseorang seperti Lin Si. Bajingan. Kau menggunakan racun. Ucap Su Hong saat ia menggunakan konsep di dalam tubuhnya untuk mengusir racun dari dalam tubuhnya. Itu bukan racun, tetapi obat-obatan. Lin Si langsung menyangkalnya karena ia memang seseorang yang mampu meramu obat apapun bahkan menjadi sesuatu yang tidak wajar mirip dengan racun. Su Hong semakin marah. Ia pun langsung menggunakan garis darah klan Zhu untuk mengalahkan Lin Si secara langsung. Petir emas yang sangat liar meledak di tubuhnya. Ia pun mengganti pedangnya dengan saber karena anggota klan Zhu pasti akan merasa sangat kuat ketika memegang saber. Ini seperti sudah mendarah daging. Kau masih memiliki keberanian menggunakan garis darah klan Zhu. Sungguh pemborosan. Lin Si pun langsung menggunakan garis darah klan Lin juga. Namun, garis darah klan Lin bukan kekuatan yang ia segel yang hampir ia gunakan sebelumnya. Kekuatan yang tersegel tersebut adalah kekuatan yang terlahir bersama dengan dirinya, bukan faktor garis keturunan. Itu lebih mudah disebut sebagai mutasi pada gen makhluk hidup. Pertarungan keduanya pun tidak dapat terhindarkan lagi. Jika kedua sosok sekuat bertarung, area dengan cakupan sangat luas akan berubah total dalam sekejap. Sementara itu, di luar saat ini terlihat pertarungan yang cukup aneh. Ini adalah pertarungan antara Han Wangzan, Mu Suanyin dan Xiao Long. Ketiganya saling menyerang satu sama lainnya. Xiao Long bajingan. Pergilah dari sini. Urus-urusanmu sendiri. Teriak Mu Suanyin saat ia mengayunkan pedangnya ke arah Xiao Long. Seraing. Bilah biru laut yang membuat semua beku area yang dilewati pun melesat ke arah Xiao Long. Sementara itu, Xiao Long yang saat ini berada dalam wujud setengah naga, membuka mulutnya lebar-lebar lalu meledakkan ciaran panas yang tidak lain adalah lava. Duar. Embun bercampur dengan bebatuan menyebar ke segala arah ketika kedua serangan bertemu. Untuk Han Wangzan, ia tidak membuang waktu dan mengambil kesempatan lalu menyerang ke arah Xiao Long dan Mu Fengying. Ledakan api. Duar. Dua pilar api yang diselimuti oleh petir melesat ke arah tempat Xiao Long dan Mu Suanyin masing-masing. Xiao Long dan Mu Suanyin tidak membuang waktu dan langsung menggunakan teknik masing-masing untuk menghalau serangan Han Wangzan. Gunung Meteor. Gunung Es. Blar. Blar. Ketika selesai menghancurkan teknik milik Han Wangzan, Xiao Long dan Mu Suanyin pun bergerak bersamaan menyerang ke arah Han Wangzan. Ledakan erupsi. Badai salju. Ledakan bola-bola lava pun melesat ke arah Han Wangzan dibarengi oleh butiran-butiran salju yang berputar-putar di sekitar Han Wangzan yang memiliki efek mencabik-cabik. Bom. 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 Pertarungan ketiganya terus berlangsung tanpa henti. Ketika seseorang menatap pertarungan itu, mereka akan bingung kenapa bisa tiga sosok kuat bertarung melawan satu sama lainnya dan beberapa kali mereka akan bekerja sama untuk menekan salah satunya. Guan Yu yang sudah sedikit pulih pun perlahan melayang dan menatap pertarungan tersebut. Ia terdiam ketika melihat saudarinya yang melawan dua musuh kuat walaupun sesekali salah satu dari mereka akan bekerja sama. Tetapi, Guan Yu sangat paham bahwa Mu Suanyin memang memusuhi Han Wangzan dan Xiao Long,
sama seperti Han Wangzhan yang memusuhi Xiao Long dan Mu Suanyin. Tetapi, untuk Xiao Long, dia tidak membenci siapapun. Ia hanya merasa terhibur ketika melawan seseorang sekuat Han Wangzhan dan Mu Suanyin. Episode sebelumnya, menekan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Episode berikutnya, perang berakhir. Sekte Cahaya Suci. Perang antara kubu klan naga melawan Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit telah mendekati setelah para eselon atas organisasi Sein Langit dan Sekte Cahaya Suci satu persatu jatuh di tangan tetua klan naga. Setelah kejauhan Tetua Agung Sekte Cahaya Suci, semua tetua lainnya juga langsung jatuh di bawah pengepungan anggota klan naga. Selain dari itu, karena segel yang dibuat oleh Yao Shen dan Zhu Feng, tidak ada satupun yang dapat melarikan diri. Jelek. Di tempat tertentu di udara, terlihat seseorang pria parubaya yang matanya melebar karena tidak percaya dirinya akan ditikam. Pria parubaya tersebut tidak lain adalah Zhu Hong, tetua langit terkuat di organisasi Sein Langit. Ia saat ini menatap ke arah depan dengan tatapan marah, di hadapannya terlihat sosok wanita tua. Kau, uhuk. Zhu Hong memuntahkan seteguk darah merah saat harinya ditikam. Ia mencoba untuk menyerang balik selagi daya hidupnya masih ada. Tetapi ia sama sekali tidak dapat menggerakkan tubuhnya karena adanya sesuatu yang aneh menyebar ke seluruh jaringan tubuhnya. Kau terlalu ceroboh karena melihat rekanmu satu persatu terjatuh. Hanya untuk mencoba menghindari luka fatal sebelumnya, kau tidak memperhatikan bahwa seranganku sebelumnya hanyalah tipuan. Lagi pula, jangan lupa bahwa aku adalah peramu obat-obatan yang bahkan dapat melumpuhkan seseorang sepertimu dengan mudah. Wanita tua yang tidak lain adalah Lin Si, berbicara dengan nada acuh tak acuh ketika ia menikam Zhu Hong. Lin Si, kau akan menyesal karena membantu klan naga berurusan dengan Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit. Ucap Zhu Hong dengan susah payah. Menyesal? Tentu saja tidak. Semenjak kau mencampuri urusanku dahulu dan kali ini mencoba menyingkirkan cucuku, kau sudah menjadi target untuk aku habisi. Balas Lin Si saat mencabut pedangnya lalu menusuknya kembali sekali lagi karena Zhu Hong tidak bisa bergerak akibat racun pelumpuhan saraf dan akar spiritual yang ia gunakan. Kali ini, Lin Si menikam jantung Zhu Hong yang membuatnya langsung menutup matanya perlahan dengan begitu banyak penyesalan. Jika ia tahu bahwa Lin Si akan muncul, ia tidak akan mau berurusan dengan klan naga. Ia juga sangat membenci Yao Shen dan Zhu Feng saat ini karena menyegel tempat tersebut agar siapapun tidak bisa lolos. Setelah kematian Zhu Hong, Lin Si pun langsung melempar mayat Zhu Hong ke tempat tertentu, tepat di depan seorang wanita muda yang memasang wajah senyum di wajahnya setiap saat jika menatap ke arah neneknya ataupun adiknya. Ia tidak lain adalah Huan Kai, reinkarnasi dunia najis. Ketika Huan Kai mengangkat sedikit telapak tangannya, aura hitam merembes dari mayat Zhu Hong lalu sosok pria hitam dengan armor aneh serta kabut hitam terlihat dalam sekejap. Ini juga alasan mengapa kedua kelompok sangat cepat dibinasakan. Di semua tempat di dalam segel, terlihat sosok hitam yang terus-menerus membantai satu persatu anggota Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit yang mereka semua adalah ciptaan dari Huan Kai menggunakan kemampuan uniknya. Semenjak ia mencapai tingkat alam sage tahap ke-8 dan telah menguasai konsep bayangan, ketika ia membuat pasukan, bayangan yang ia ciptakan akan memiliki kekuatan utuh dari musuhnya.
Tetapi ia hanya dapat membangkitkan seseorang dengan kekuatan satu tahap di atasnya. Jika itu versi lemah, maka ia bisa membangkitkan pasukan dari mayat seseorang dengan tingkat kultivasi 2 atau 3 tahap lebih tinggi darinya. Tetapi itu percuma saja karena sesuatu seperti itu sangat lemah. Jadi, Huan Kai hanya menggunakan metode kebangkitan yang kuat saat ini. Selain dari itu, perbedaan kedua teknik juga sangat lebar karena kebangkitan versi diperkuat juga dapat membuat bayangan semakin kuat setiap waktunya, tidak seperti versi lemah yang tidak memiliki ruang untuk berkembang. Untuk Yao Shen dan Zhu Feng, keduanya menatap ke arah Huan Kai dengan tatapan sedikit rumit. Keduanya telah memiliki informasi tentang kekuatan milik Huan Kai. Aku tidak menyangka bahwa klan Huan akan masih ada di dunia ini. Yao Shen berbicara menggunakan telepati kepada Zhu Feng. Mereka tinggal di daratan utara setelah berperang di masa lalu. Walaupun mereka telah mengalami kemerosotan, tetap saja akan ada yang menguasai kekuatan itu. Zhu Feng membalas melalui telepati kembali. Sebagai seseorang yang tinggal di daratan utara dalam waktu cukup lama, ia tentu mengetahui informasi tentang klan Huan. Selain dari Huan Kai, tatapan Yao Shen dan Zhu Feng juga tertuju pada Dai Mubai. Keduanya juga tahu apa kekuatan garis darah milik Dai Mubai karena bisa dikatakan, keduanya telah menyaksikan secara pribadi kehancuran klan Dai di tangan Kekaisaran Han. Kami menyerah. Tolong lepaskan kami. Banyak anggota dari Sekte Cahaya Suci dan organisasi Sein Langit yang berteriak menyerah karena kedua pemimpin mereka telah tewas. Tidak ada artinya untuk melanjutkan perang lagi. Jie Yan yang saat ini baru selesai membunuh salah satu anggota organisasi Sein Langit, melirik ke arah kerumunan lalu bergumam pelan, bereskan mereka semua. Jangan biarkan ada yang tersisa. Perintah yang diucapkan oleh Jie Yan kepada semua anggota klan naga terdengar di tempat itu walaupun sangat samar. Wajah semua kultivator yang ada di sana sangat muram ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jie Yan. Mereka tidak menyangka bahwa Jie Yan akan menjadi individu yang sangat kejam karena tidak membiarkan siapapun menyerah. Untuk semua yang berhubungan dengan Jie Yan, mereka sama sekali tidak peduli dengan para kultivator yang tersisa. Bahkan untuk Yao Shen dan Zhu Feng tidak terkejut ketika mendengar hal itu. Sebab, ketika Yao Shen dan Zhu Feng mengambil keputusan untuk melakukan pembersihan, maka tidak akan ada yang diizinkan untuk pergi jika mereka telah ditargetkan. Para anggota klan naga yang telah menerima perintah, langsung menyerang ke arah semua kultivator yang tersisa tanpa memberi ampun sama sekali. Saat musuh terakhir telah jatuh, para anggota klan naga meraung keras ke arah langit. Ini adalah raungan tanda bahwa mereka telah memenangkan perang. Untuk Yao Shen dan Zhu Feng, keduanya pun melepaskan teknik formasi yang mereka buat. Bocah Yao, bocah Zhu, segeralah datang ke klan Lin. Ada sesuatu yang mendesak harus didiskusikan. Ini terkait dengan gerbang dunia lain. Lin Si mengirim telepati kepada Yao Shen dan Zhu Feng. Ketika Yao Shen dan Zhu Feng mendengarnya, wajah keduanya berubah drastis karena jika seorang patriark diundang, maka bisa dipastikan bahwa klan Lin telah gagal. Keduanya langsung pergi dengan tergesa-gesa karena tahu bahwa tidak mungkin membuang waktu lagi di tempat tersebut walaupun keduanya sangat penasaran dengan Jie Yan dan bagaimana dia bisa menjadi Raja Naga. Nenek, apa yang terjadi? Jie Yan muncul di samping Lin Si dan bertanya. Ia tentu dapat melihat bahwa raut wajah Yao Shen dan Zhu Feng berubah drastis sebelumnya ketika melihat ke arah neneknya.
Yaner, bersiap-siaplah. Mungkin klan naga akan dibutuhkan untuk melawan musuh yang akan datang tidak lama lagi. Dan ini adalah alasan mengapa nenek dan kakekmu pergi dari daratan utara sebelumnya. Jawab Lin Si. Ketika Jie Yan mendengar hal itu, pupil matanya menyusut tajam. Ia sangat tahu bagaimana sikap neneknya ketika sangat serius dan baru kali ini ia melihat neneknya memasang raut wajah seperti itu yang artinya, bahaya yang dikatakan oleh neneknya, mungkin akan membuat benua Sein jatuh ke dalam kekacauan. Episode sebelumnya. Kematian Tetua Agung Sekte Cahaya Suci. Episode berikut. Han Wangzan melarikan diri. Siapa musuhnya nenek? Tanya Jie Yan dengan wajah serius. Untuk seseorang sekuat neneknya, jika ada mampu membuat neneknya memasang ekspresi seperti itu, bisa dipastikan bahwa musuh pastilah sangat kuat. Kakek dan nenek berasal dari klan kuno Lin. Dan klan Lin menjaga segel tertentu di benua Sein, yaitu gerbang dunia lain. Saat ini, para iblis ingin menyerbu benua Sein, merekalah musuh sebenarnya untuk semua makhluk hidup. Jawab Lin Si. Wajah tuanya yang penuh dengan keriput semakin berkerut. Para iblis. Jika begitu, tampaknya benua Sein mungkin jatuh ke dalam kekacauan nenek. Belum lama ini, seseorang dari alam abadi telah datang ke benua Sein. Dari kata-katanya, tidak lama lagi para kultivator dari alam abadi yang merupakan kekuatan bernama klan Wang akan datang ke benua Sein. Ucap Jie Yan. Apa? Alam abadi? Bagaimana bisa mereka menemukan dunia ini? Lin Si terkejut luar biasa dan tahu bahwa jika dunia mereka ditemukan oleh para kultivator abadi, maka masalahnya sama seriusnya dengan para iblis, atau lebih tepatnya para pangeran iblis fana. Kata-kata Lin Si saat terkejut membuat Jie Yan juga terkejut. Dari hal ini, ia paham bahwa klan kuno mengetahui banyak seluk-beluk tentang benua Sein yang tidak diketahui oleh kekuatan besar lainnya. Yaner, kendalikan para naga ini. Semula aku terkejut bahwa mereka bisa keluar dari tempat yang dijaga oleh klan Yao. Tetapi tampaknya kehadiran mereka menjadi peluang kemenangan bagi para manusia di benua Sein. Beri mereka perintah untuk bersiap-siap membantu membereskan para iblis lebih dulu ataupun para kultivator dari alam abadi. Kita tidak tahu siapa yang pertama kali akan tiba. Dan setelah ini, ikutlah dengan nenek. Ucap Lin Si. Baik. Jie Yan langsung bergerak lalu mendatangi beberapa tetua klan naga untuk mempersiapkan diri melawan musuh berikutnya. Saat ini ia memberi perintah agar para anggota klan naga memulihkan kekuatan puncak mereka sebelum musuh datang. Para naga tidak berani menolak sama sekali. Mereka semua bergegas pergi dari sekte cahaya suci berada. Yaner, ayo pergi. Ucap Lin Si. Jie Yan mengangguk lalu memberi isyarat kepada Huan Kai, Xia Yuer, Gu Yin, Xiao Yu, Lan Qinzu, Dai Mubai dan Changlan untuk mengikutinya. Lin Si yang memimpin jalan, bergerak ke arah tertentu, yaitu ke tempat tiga aura kuat yang sedang bertarung. Di pinggiran wilayah sekte cahaya suci, saat ini terlihat tiga sosok yang terus-menerus bertempur seperti tidak ada hari esok. Ketiganya tidak lain adalah Xiao Long, Mu Xuanyin dan Han Wangzan. Perang telah selesai. Batin Han Wangzan saat menatap kelompok para naga pergi dari sekte cahaya suci yang menurutnya pasti telah rata oleh tanah. Saat ini wajahnya sangat muram karena tidak menyangka bahwa organisasi Sein Langit dan Sekte Cahaya Suci akan jatuh di tangan klan naga. Situasi ini bukanlah sesuatu yang ia inginkan.
Kau masih sempat melihat ke arah lain ketika melawanku. Kau terlalu menganggap dirimu tinggi, Pak Tua. Xiao Long yang dalam wujud setengah naga, muncul tepat di depan Han Wang Zan sambil mengayunkan pedangnya yang memiliki banyak duri. Duri lava pencabik. Wajah Han Wang Zan jelek seketika. Ia pun langsung mengayunkan pedangnya juga sekuat tenaga sambil membuat rencana untuk melarikan diri. Jika kedua kekuatan telah jatuh di tangan klan naga, tidak ada gunanya lagi berada di tempat itu walaupun ia sangat ingin membalaskan dendam Bai Yuchen. Tebasan petir api. Sraing. Blar. Ketika ledakan besar terjadi, musuh angin yang tidak jauh menatap ke arah tertentu dengan wajah dingin karena ia dapat melihat pergerakan Han Wang Zan yang mencoba pergi dari tempat tersebut. Ia sangat paham bahwa akan sulit menghentikan seseorang sekuat Han Wang Zan jika ingin pergi dari pertarungan. Karena kau ingin kabur, maka aku akan memberimu hadiah perpisahan, Pak Tua sialan. Ucap musuh angin saat pedang di tangan kanannya diselimuti aura biru muda yang perlahan-lahan berubah menjadi putih dengan bercak biru. Es suci, tebasan es abadi. Sraing. Musuh angin mengerahkan kekuatan terbesar yang bisa ia gunakan dalam satu serangan. Ia menggunakan konsep es untuk merubah suhu dingin ke titik terendah sehingga menghasilkan hawa dingin mutlak. Han Wang Zan yang telah bergerak pergi saat berhasil mengecoh Xiao Long, merasakan kekuatan mengerikan yang menyerbu ke arahnya. Instingnya berkata jika ia tidak menghindar, maka ia akan terluka parah. Dengan reaksi yang sangat tinggi, ia pun langsung berbalik sambil melancarkan salah satu serangan pamungkasnya dengan buru-buru. Teknik api neraka, api kedalaman neraka. Di saat Han Wang Zan berbalik, ia pun langsung melepaskan tekniknya. Tentu ia akan menggunakan api agar tekniknya lebih mudah menekan teknik yang ia duga dilancarkan oleh musuh angin. Duar. Ledakan besar terjadi di udara ketika kedua serangan saling beradu. Xiao Long yang menatap itu, memasang wajah dingin. Ia sangat tahu bahwa Han Wang Zan telah melarikan diri. Ia menatap ke arah musuh angin dengan tatapan tidak puas seolah-olah menyalahkannya karena tidak menjaga Han Wang Zan agar tidak kabur. Di saat Xiao Long ingin protes dan berniat melawan musuh angin, kerutan muncul di dahinya saat ia merasakan aura mencekam yang mendekat ke arahnya. Ia pun langsung menoleh dan menemukan nenek tua bungkuk yang sudah sangat dekat dengannya di jarak hampir 10 meter. Secara naluriah, Xiao Long menjaga jarak dari nenek tua tersebut yang tidak lain adalah Lin Si. Lama tidak bertemu bocah Xiao Long. Apakah sifatmu tidak berubah sama sekali bahkan setelah kau menjadi patriark klan Xiao? Tanya Lin Si acuh tak acuh saat melirik ke arah tertentu yaitu tempat Han Zan Wang pergi. Apa yang kau mau nenek tua? Xiao Long tidak sopan sama sekali. Ia ingat di masa lalu bahwa ada kejadian tertentu yang membuatnya sedikit benci kepada Lin Si. Oh, mulutmu beracun seperti biasa. Bahkan jika leluhur tua klan Xiao berada di sini, dia tidak akan berbicara seperti itu denganku. Lalu, apakah kau masih ingin bertarung melawan musuh angin? Tanya Lin Si. Wajah Xiao Long gelap tetapi tidak membalas sama sekali. Ia mencoba melacak Yao Shen dan Zhu Feng tetapi tidak menemukan keberadaan keduanya yang artinya keduanya telah kabur karena suatu alasan. Mengingat kembali betapa mengerikannya nenek tua yang tidak lama lagi akan memasuki lubang kubur, ia merasa bahwa Yao Shen dan Zhu Feng meninggalkannya dan mencoba membuatnya berurusan dengan iblis berkulit manusia menyerupai nenek tua. Lin Si tahu bahwa Xiao Long akan pergi dari hadapannya.
Sebelum pria ceroboh itu pergi, ia pun berbicara dengan nada samar, bawa semua elit terbaik klan Xiao ke klan Lin. Ini masalah mendesak, jika memungkinkan, beritahu kepada leluhur tua klan Xiao bahwa ini adalah permintaanku karena sangat mendesak. Xiao Long yang telah berbalik, melebarkan matanya. Ia langsung paham apa yang terjadi dan tahu bahwa 4 klan kuno harus keluar untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Tanpa membalas sama sekali, ia pun langsung terbang dengan kecepatan penuhnya ke arah klan Xiao. Kelompok Jie Yan juga tiba di sebelah Lin Si. Mereka semua cukup terkejut bahwa kecepatan Lin Si sebelumnya tidak bisa diikuti sama sekali. Untuk eksistensi terkuat selain dari Patriark, atau bisa disebut sebagai legenda klan kuno, kekuatannya memang sangat luar biasa. Dari pemikiran mereka, itu pasti selangkah di atas para Patriark klan kuno. Senior Lin Si, lama tidak bertemu. Mu Xuanyin yang muncul tiba-tiba, membungkuk sedikit ke arah Lin Si. Guru. Gu Yin berseru ketika melihat Mu Xuanyin. Yiner, tampaknya kau sudah semakin kuat. Melihat muridnya itu, Mu Xuanyin tersenyum hangat. Ia juga melirik sekilas ke arah Jie Yan dan terkejut dengan kekuatan Jie Yan saat ini yang telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-8. Xuanyin, lama tidak bertemu. Kali ini, Sekte Istana Salju juga harus bersiap-siap. Aku harap kau melupakan masalahmu dengan klan Lin dan klan Xiao untuk saat ini karena situasi benua Sein saat ini akan merugikan kita jika masih menabur perselisihan. Ucap Lin Si. Wajah Mu Xuanyin berubah seketika. Ia memang memiliki masalah dengan klan Lin dan klan Xiao. Untuk klan Lin, itu dendam yang sangat dalam, dendam terhadap beberapa tetua. Untuk klan Xiao, itu permasalahan tentang wilayah dan juga beberapa sumber daya yang dirampok oleh Xiao Long di masa lalu. Tetapi, karena ini adalah permintaan dari Lin Si yang merupakan dermawannya, Mu Xuanyin tidak berani menolak sama sekali. Ia juga paham jika Lin Si sudah memasang wajah seperti itu, maka situasi benua Sein saat ini memasuki kondisi darurat. Episode sebelumnya, perang berakhir. Episode berikutnya, pergerakan iblis. Mu Xuanyin sebenarnya tidak ingin bekerja sama dengan klan Lin ataupun klan Xiao. Tetapi, karena ini adalah permintaan dari Lin Si, penyelamatnya, ia tidak bisa menolak sama sekali. Ia pun mengangguk kecil walaupun sedikit enggan. Baiklah senior Lin Si. Mu Xuanyin berbicara dengan nada hormat lalu menatap ke arah tempat tertentu yaitu lokasi Guan Yu berada. Guan Yu yang berada di tempat yang tidak terlalu jauh hanya mengangguk kecil karena ia juga menghormati Lin Si dari lubuk hatinya. Belum terlambat untuk menghabisi tetua klan Lin yang membuat mereka menderita di masa lalu. Setelah itu, ia pun langsung mengendalikan tombaknya lalu melesat ke arah tertentu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Melihat kepergian Guan Yu, Lin Si hanya menghela nafas panjang. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh beberapa tetua klan Lin. Walaupun mungkin klan Lin memiliki misi nyata dari Kaisar Manusia yang tidak bisa diabaikan, beberapa anggota klan Lin pasti memiliki pemikirannya sendiri dan suka menindas orang lain hanya karena mereka adalah klan kuno, bawahan langsung dari Kaisar Manusia. Yiner, ayo kembali ke Sekte Istana Salju. Guru akan membantumu mencapai tingkat alam sage tahap ke-8 dalam waktu singkat. Tetapi sebelum itu, Mu Xuanyin menatap kembali ke arah Lin Si dan melanjutkan, bisakah senior mengatakan siapa musuh yang sebenarnya? Musuh kali ini.
Lin Si pun langsung menceritakan tentang kultivator abadi dan para iblis. Mendengar itu, wajah Mu Xuanyin sangat serius dan berpikir bahwa memang benar bahwa mereka tidak bisa menyerang kekuatan lain untuk saat ini karena musuh sangat kuat. Guru, Gu Yin ingin ikut bersama dengan Jie Yan. Wajahnya tampak sedikit ragu-ragu saat ini dan melirik ke arah Lin Si karena ia masih ingin mengenal nenek suaminya. Yiner, pergilah. Tingkatkan kultivasimu secepat mungkin. Ucap Jie Yan saat menatap ke arah istrinya tersebut. Lin Si yang mendengar itu, melihat ke arah Gu Yin lalu tersenyum kecil. Kau pasti Yiner yang menjadi istri Yaner bukan? Ketika waktunya tiba, kalian akan bertemu kembali. Saat ini, meningkatkan kekuatan adalah prioritas utama karena kita tidak tahu kapan musuh datang. Dan dengan bantuan gurumu, peningkatkan kultivasimu akan lebih cepat. Karena Lin Si sudah berbicara bersama dengan Jie Yan, Gu Yin hanya bisa mengangguk dengan malu-malu. Karena sudah sepakat, Mu Xuanyin pun langsung membawa Gu Yin bersamanya setelah berpamitan dengan Jie Yan, Lin Si, Huan Kai, Lan Qinzu dan Xiao Yu. Xiao Yu, Qinzu, kalian berdua juga kembalilah ke klan naga. Di sana mungkin tempat kalian paling mudah untuk mencapai tingkat alam sage tahap ke-8 dengan bantuan para tetua klan naga. Ucap Jie Yan saat menatap ke arah kedua adiknya. Ya, kami akan meningkatkan kekuatan terlebih dahulu. Bawalah ini, ketika waktunya tiba, hubungi kami dan kami bersama dengan klan naga akan bergerak. Ucap Xiao Yu saat memberikan giok pesan kepada Jie Yan. Setelah Jie Yan menerima giok pesan, Xiao Yu dan Lan Qinzu pun langsung pergi ke arah klan naga setelah berpamitan. Menatap kepergian Xiao Yu dan Lan Qinzu, Lin Si tampak berpikir beberapa saat lalu menatap ke arah Jie Yan. Yaner, tentang dirimu. Sebelum Lin Si melanjutkan kata-katanya, Jie Yan pun berbicara, Nenek, tidak masalah siapa aku. Nenek dan kakek adalah yang membesarkan aku. Kalian tetaplah keluargaku sama seperti Xiao Yu dan Qinzu. Mendengar itu, baik Lin Si maupun Huan Kai tersenyum. Bagaimana dengan Mu Bai? Tanya Jie Yan menatap ke arah Dai Mu Bai. Dai Mu Bai yang sedari tadi diam pun berbicara dengan senyum kecil di wajahnya. Aku tentu akan ikut berpartisipasi sebelum apa yang kita sepakati kita lakukan. Kau memang berbakat untuk dapat melawan para musuh, lebih baik kau ikut dengan kami. Aku tahu cara cepat untuk dirimu menerobos karena aku tahu karakteristik klan Dai. Lin Si pun langsung menawarkan bantuan kepada Dai Mu Bai karena semakin banyak kultivator kuat muda yang berbakat, akan semakin baik apalagi dalam situasi musuh bisa datang kapan saja. Lagi pula, Dai Mu Bai adalah rekan cucunya, ia pasti akan membantunya. Baik, terima kasih senior. Dai Mu Bai membungkuk buru-buru karena ia tentu tahu bahwa leluhur tua klan Lin adalah sosok legenda yang memiliki kemampuan luar biasa dalam bidang obat-obatan. Tidak perlu berterima kasih. Lin Si melambaikan tangannya lalu menatap ke arah Changlan untuk beberapa saat. Ketika ia melihat wayang serigala iblis kegelapan, ia dapat meraksasa bahwa kekuatan luar biasa terpendam di dalam wayang tersebut. Ia pun mengangguk kecil karena Changlan merupakan bantuan yang sangat besar dalam perang. Dan ketika pandangan Lin Si jatuh pada Xia Yuer, ia hanya bisa menghela nafas karena akhirnya melihat sosok roh yang sangat langka, melampaui peringkat roh yang pernah ia lihat dengan matanya sendiri selama ini. Sementara untuk Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya, ia menatap ke arah Lin Si dengan cermat.
Ia tentu sangat penasaran dengan nenek Jie Yan yang dikatakan sebagai seorang legenda di benua Sein. Selain dari itu, ketika ia melihat wujud Lin Si sebelumnya, ia seolah-olah pernah membaca tentang hal tersebut tetapi tidak mengingatnya dengan jelas. Jika itu Xiao Zia, dengan pengetahuannya yang sangat luas, dia pasti tahu apa wujud dari Lin Si. Untuk Changlan, ia hanya diam sepanjang waktu. Ia juga merasa kagum ketika melihat Lin Si, sosok yang diakui sebagai salah satu legenda di benua Sein. Ayo pergi. Kita akan ke klan Lin saat ini. Lin Si pun langsung terbang ke arah tertentu diikuti oleh Jie Yan, Huan Kai, Changlan dan Dai Mubai. Selama perjalanan, Jie Yan dan Huan Kai adalah yang paling banyak berbicara karena keduanya tentu membahas banyak hal ketika mereka berpisah sewaktu pertama kali pergi ke benua Sein. Sementara Lin Si, banyak pemikiran yang ada di benaknya terutama untuk identitas cucunya yang sangat berharga. Awalnya ia juga terkejut ketika mengetahui bahwa cucunya adalah bagian dari ras naga. Hal ini membuatnya mengerti mengapa tubuh cucunya sangat kuat bahkan ketika belum memasuki jalan kultivasi. Dunia Iblis. Di salah satu dari ribuan alam iblis, terlihat pasukan yang hampir menutupi seluruh dunia tersebut. Tidak jauh dari pasukan tersebut, terlihat 7 sosok yang sedang berdiri di atas tebing sambil menatap ke arah tertentu. Tubuh sosok tersebut adalah sosok iblis walaupun ketujuhnya tampak berbeda dengan semua iblis yang terlihat di dalam pasukan. Salah satu dari mereka adalah pangeran iblis yang pernah ditemui oleh Huan Kai sebelumnya ketika masih berlatih di celah segel gerbang dunia lain, yaitu Bai Yi. Ho ho ho. Sungguh tidak terduga akan tiba saatnya bagi ketujuh pangeran iblis fana bekerja sama hanya untuk menyerang satu dunia fana. Bai Yi berbicara dengan senyum hangat di wajahnya. Keenam pangeran iblis lainnya melirik ke arah Bai Yi dan merasa jijik dengan sikap lemah lembut Bai Yi. Keenamnya sangat sadar bahwa Bai Yi adalah iblis yang sangat kejam. Metodenya untuk berurusan dengan manusia bisa dikatakan sangatlah ekstrim. Kita telah sepakat. Tidak ada dari kita yang akan memberikan komando kepada yang bukan pasukannya. Iblis yang merupakan pangeran iblis fana terkuat saat ini berbicara dengan nada dingin. Ia adalah iblis yang paling mirip dengan manusia, dengan 3 tanduk, rambut emas panjang, armor perang dari atas ke bawah berwarna emas hitam, dan memegang pedang besar di pundaknya. Kalian berenam jangan membuat kekacauan karena hanya ini kesempatan kita untuk berevolusi agar dapat naik ke alam iblis abadi serta meningkatkan kekuatan kita lalu bersaing dengan pangeran iblis di alam abadi. Dalam waktu sebulan, kita akan tiba di dunia yang diciptakan langsung oleh Kaisar Manusia, dunia Sein, dan tujuan kita saat ini adalah. Pangeran Iblis Fana yang bernama Jingu pun menghentikan kata-katanya lalu melanjutkan dengan senyum kejam di wajahnya. Klan Kuno Xiao. Episode sebelumnya, Han Wangzan melarikan diri. Episode berikutnya, pergerakan klan Wang.